Kabut kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur masih menyelimuti sejumlah fakta yang terasa kabur. Ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengambang dan tangan terborgol. Penyebab kematian Sumarna melahirkan berbagai spekulasi. Meski sejumlah rangkaian penyelidikan telah dilakukan, namun ketiadaan CCTV di tempat kejadian perkara menjadi tantangan yang harus dijawab tuntas oleh polisi. Lalu apa sesungguhnya penyebab kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur? Benarkah ada keterlibatan orang di sekitar Sumarna yang diduga terlibat tindak pidana pembunuhan? Inilah episode ke-84 di Poin Investigasi. Saya Dipon Terbahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Ketika pertama kali ibu mengetahui kondisi almarhum meninggal dunia, tenggelam dan tangan terborgol, Bu, yang ada di pikiran ibu saat itu seperti apa, Bu? Kaget aja, Pak, sedih, tega gitu, tega, itu orang tega. Saya hanya ingin segera aja terungkap, tertangkap pelakunya itu aja, Pak. Sebelum saya tiba di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi tempat kejadian perkara, ditemukannya seorang satpam yang tewas mengambang dengan kondisi tangan terborgol. Baik, ini kita sudah melakukan sampel sidik jari yang nanti akan kita uji ke laboratorium forensik. Selain di luar, artinya titik sidik jari yang dideteksi adalah di sini? Ya. Kita juga ambil sampel itu dari baju korban yang kita berikan ke K9, kemudian mengarah ke bawah. Dan ini adalah TKP ditemukannya Sumarna ya, dengan kondisi mengapung dan tangan terborgol. Tenggelam, berada di dalam dasar air. Berada di dalam dasar air? Ya. Ada beberapa coretan ya yang saya ingin tunjukkan. Ini di bagian aspal sebelah kiri ada tulisan RPM. Dan juga di sana ada bertuliskan GBR. Kalau didasari pada logika penyidik, apakah memungkinkan terduga pelakunya adalah orang di sekitar dari Sumarna? Tidak jauh dari TKP ditemukannya Sumarna meninggal dunia adalah area perumahan warga. Saya akan datangi ya rumah terdekat dari jalur yang dilalui oleh anjing pelacak K9. Yang aku dengar cuma ada yang minta tolong. Ibu mendengar ada yang minta tolong? Iya. Suaranya seperti apa saat itu, Bu? Kencang? Pernah, Pak. Dari berbagai lokus yang terjadi, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kematian gitu ya, dalam kategorisasi tidak wajar. Pelaku memiliki perencanaan untuk bisa mengasih korban. Ada perencanaan di sana? Dalam konteks tertentu bisa kategorisasi demikian. Kita meyakini bahwa ini akan terungkap. Soal sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur, di lokasi kejadian tidak ada CCTV. Bagaimana bisa objek vital nasional yang hanya memiliki 27 CCTV? Sebelum saya tiba di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi tempat kejadian perkara, ditemukannya seorang satpam yang tewas mengambang dengan kondisi tangan terborgol. Waduk Jatiluhur, saudara, merupakan objek vital nasional yang memiliki luas kurang lebih 8.300 hektar dan tentu tidak mudah untuk kemudian mengamankan kondisi Waduk Jatiluhur yang merupakan bendungan terbesar di Indonesia. Saya akan coba datangi sejumlah titik untuk kemudian merangkai dan juga menemukan jawaban apa sesungguhnya penyebab dari kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur bernama Sumarna. Teka-teki penyebab kematian seorang satpam Waduk Jatiluhur bernama Sumarna bermula pada hari Kamis 23 Juli 2026.
Berdasarkan keterangan sang istri, kala itu Sumarna berangkat bekerja lebih malam dari biasanya, sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Barat. Sumarna berpamitan untuk menjalankan tugas piket malam. Namun sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Sumarna diketahui tidak berada di pos jaga beserta motor yang ia gunakan untuk bekerja. Kejanggalan kian bertambah kuat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ketika sang istri mengirimkan pesan singkat kepada Sumarna yang dibalas dengan kiriman foto Sumarna bersama Komandan Regu di pos jaga meski Sumarna diketahui tidak ada di lokasi. Lalu pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 1.49 waktu Indonesia Barat, Sumarna terlihat oleh seorang saksi berada di pos jaga bersama dengan motor yang ia gunakan. Namun sekitar pukul 3 pagi Sumarna hilang kontak. Sumarna tidak bisa dihubungi baik melalui jaringan telepon maupun HT yang ia gunakan. Sekitar pukul 4:30 pagi Kepala Satuan Pengamanan bersama dengan rekan lainnya lantas mencari keberadaan Sumarna di kawasan Waduk Jatiluhur. Dan sekitar pukul 9:30 pagi Sumarna akhirnya ditemukan meninggal dunia di Waduk Jatiluhur dengan kondisi menggunakan pakaian dinas dan tangga terborgol ke bagian belakang. Warga dan personel pengamanan langsung mengevakuasi jasad Sumarna ke atas perahu sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk jalani pemeriksaan awal. Polisi kemudian membawa jasad Sumarna ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk jalani proses otopsi sebelum akhirnya jasad Sumarna dikembalikan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Saudara, selama kurang lebih 2 pekan penyebab kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur tak kunjung terungkap. Ada satu tantangan yang kemudian ditemui oleh polisi adalah ketiadaan CCTV di tempat Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi mengambang dan juga tangan terborgol. Lalu sudah sejauh mana penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi? Benarkah ada keterlibatan pihak lain dan terkait dengan tindak pidana pembunuhan? Saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara. Pak Kasat, terima kasih untuk waktunya, Pak. Bahwa polisi sudah melakukan sejumlah rangkaian penyelidikan, Pak, selama kurang lebih 2 pekan ini. Apakah sudah diketahui penyebab pasti kematian Sumarna? Kita sudah melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kematian dari saudara Sumarna. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih sampai dengan saat ini 26 saksi. 26 saksi? 26 saksi, kemudian 21 titik CCTV, baik itu CCTV penyekat berada radius kurang lebih 100 meter sampai dengan kami ambil 3,4 km. Oke, dan yang menarik juga bahwa saya ingin konfirmasi, apakah betul salah satu tantangan yang kemudian ditemui oleh polisi adalah ketiadaan CCTV di tempat Sumarna pertama kali ditemukan tewas dalam kondisi mengambang dan tangan terborgol? Betul, nanti kita tunjukkan posisi pertama kali ditemukannya korban. Itu berada di dalam waduk ya, di mana di dalam waduk ini memang keterbatasan CCTV dan minimnya saksi karena kejadian itu kita rate antara pukul 1 sampai dengan pukul 4. Dan apakah betul bahwa salah satu titik awal dilakukannya olah TKP adalah pos jaga di sebelah sana, ya, Pak? Betul. Boleh kita ke sana, Pak? Oke. Saya ingin konfirmasi, Pak Kasat, bahwa apakah pos jaga ini yang menjadi tempat Sumarna piket malam saat itu, Pak? Ya, betul. Pada saat itu yang bersangkutan atau korban itu piket di hari Kamis malam. Di hari Kamis malam, tepatnya pukul? Kalau jadwal piketnya itu pada pukul 7 sampai dengan 7 pagi. 7 sampai dengan 7 pagi, artinya 12 jam ya? Ya. Oke, dan ini adalah pos jaga ya, ataupun pos keamanan di mana Sumarna terakhir kali melakukan piket malam. Saya akan masuk ya dengan Pak Kasat untuk melihat proses apa saja yang sudah dilakukan oleh polisi. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak Kasat? Baik, ini kita sudah melakukan sampel sidik jari yang nanti akan kita uji ke laboratorium forensik. Ya. Ini kita di backup juga oleh Ditkrimum Polda Jabar, tim Inavis juga sudah turun. Mungkin bisa ditunjukkan ya, ini adalah Di dalam juga ada. salah satu titik sidik jari yang dideteksi ya, Pak ya? Ya. Ditemukan mungkin sidik jari selain dari korban? Itu kita masih menunggu hasil hasil dari sidik jari yang sudah diambil. Nanti sampelnya ketika ada perbedaan hasil sidik jari, itu yang akan kita jadikan pembanding. Ini Pak, titiknya mana lagi, Pak? Di dalam. Oke, di dalam ya. Oke, ini adalah pintu masuknya ya, saya coba masuk. Selain di luar, artinya titik sidik jari yang dideteksi adalah di sini? Ya. Oke. Ini kita sudah berikan penomoran. Oke, sama seperti di luar tadi ya, ini sudah beberapa penomoran. Oke, tapi apakah ketika Pak Sumarna ini berjaga malam itu, seorang diri atau mungkin ditemani rekannya?
korban seorang diri berjaga itu sudah kita konfirmasi dengan jadwal piketnya. Ternyata di sini yang berjaga hanya 1 orang. Dan kita juga mengambil keterangan saksi yang ada yang melihat korban juga berjaga sendiri. Dan ada juga informasi yang tidak kalah menarik, Pak Kasat, bahwa ada informasi ketika Pak Sumarna menjaga piket malam, sebenarnya rekan-rekannya itu mengecek Pak Sumarna di pos jaga ini. Terkait dengan hal itu benar adanya beberapa orang yang mengecek, baik itu orang terdekat korban maupun teman rekan kerja korban melakukan pengecekan di jam-jam yang sudah kita tentukan. Kita runtut dari timeline kejadian, memang yang bersangkutan di jam-jam itu tidak ada. Oke. Kemudian ada kembali di jam 1.49 kendaraan beserta orang. Untuk titik motor sendiri, Pak, itu di mana? Titik motor di sini. Awal ditemukan posisi motor. Oh, di sini ya? Ya. Oke. Meskipun ada motor dari Sumarna, tetapi orangnya tidak ada ya? Ada motor tapi orangnya nggak ada. Untuk CCTV di sini, Pak, apakah ada? CCTV tidak ada di sini. CCTV tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Ada juga anjing pelacak K9 yang digunakan, Pak. Ini titik awalnya? Ya, titik awal dari K9, penggunaan K9 dari Polda Jabar. Ya. Titik awal memang K9 berputar-putar di sini. Mungkin kita juga ambil sampel itu dari baju korban yang kita berikan ke K9, kemudian mengarah ke bawah. Ke bawah ya? Ya. Oke, boleh kita ke sana ya, Pak ya? Ya. Oke. Untuk jarak sendiri, Pak, jarak dari pos 100 jaga meter. ke TKP itu berapa jauh? Kurang lebih 100 meter lah. 100 meter? 100 meter, ya. Oh, oke. Kurang lebih 100 meter ya. Sempat berhenti mungkin di sekitar sini, Pak? Hanya memastikan saja, tapi langsung ke arah bawah. Oke, artinya ada kemungkinan juga Sumarna melalui jalur ini? Ada kemungkinan juga. Oke, dan jalur yang dilalui adalah jalur? Nah, ini jalur pertama. Ini jalur ini ya? Ya, yang dilalui K9. Oke, kita bisa lewat sini ya. Oke. Ini jalur yang cukup terjal ya. Di area sekitar sini, Pak, apakah mungkin ditemukan barang bukti mungkin yang mencurigakan? Ada, nanti HT korban, nanti saya tunjukkan di HT perahu. korban? Ya, HT. Oke. Jadi ini memang berdekatan dengan rumah warga, Pak? Ya, betul, mahal gitu. Tapi ini hanya bangunan sementara. Jadi ini aktif ketika orang panen ikan. Sebelum kita datangi TKP itu, Pak, ada informasi juga bahwa ada salah satu warga yang kemudian mendengar suara gaduh dari TKP. Betul. Itu Polisi mendapati hal itu juga? Ya, kita dapatkan informasi tersebut. Itu pukul kurang lebih sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh? Ini TKP sebenarnya di bambu ini. Oke. Sebelah bambu ini korban ditemukan. Sebelah bambu Ya. di depan itu? Ya, Oke. ini karena posisi debit air sudah mulai menurun. Dan ini adalah TKP ditemukannya Sumarna ya, dengan kondisi mengapung dan Bukan tangan mengapung, terborgol. tenggelam. Berada di dalam dasar air. Berada di dalam dasar air? Ya. Kita akan coba masuk ya, saudara, untuk melihat lebih dekat di bambu ini ya, Pak ya? Ya. Di bambu ini ditemukannya Sumarna. Di sebelah bambunya ini. Pas. Oke. Sebagai gambaran, Pak, karena begitu banyak video yang kemudian beredar, kondisi Pak Sumarna saat itu bisa digambarkan seperti apa, Pak? Itu posisi korban tenggelam dalam keadaan tertelungkup. Tertelungkup? Tertelungkup, kemudian tangan dalam posisi terborgol. Terborgol ya? Ya. Oke. Dan terborgolnya itu ke belakang? Ke belakang, ya. Masih menggunakan pakaian dinas? Masih menggunakan seragam dinas lengkap Satpam dalam kondisi rapi. Dan yang pada saat dievakuasi, perahu ini yang digunakan, Pak? Ya, perahu ini yang digunakan pada saat dievakuasi. Karena HT korban ditemukan di ujung perahu sana. HT korban ditemukan Ya, di ujung perahu sana. di ujung perahu? Ya, Dalam keadaan basah atau enggak, tidak basah, kering. keadaan kering? Ya, Oke. Posisinya, Pak, mungkin apakah rusak atau seperti enggak, apa? tidak ada kerusakan dari HT, sudah kami cek. Dari tim Inafis Polda juga menemukan bercak darah di perahu, itu juga sampel sudah diambil, mungkin diuji DNA apakah darah tersebut sama dengan darah korban. Dari hasil otopsi, apakah mungkin bisa ditarik kesimpulan, Pak, Sumarna ini meninggal ketika masih berada di darat atau justru meninggal karena tenggelam di Waduk Jatiluhur? Mungkin secara umum saya gambarkan ya hasil otopsi bahwa yang bersangkutan ini meninggal di air ya. Untuk borgol kita juga sudah
kirim ke laboratorium forensik untuk kita uji terkait dengan hasil swab dan DNA yang ada di borgol. Dan tidak jauh berbeda dengan pos jaga ya Pak ya. Ini TKP ditemukannya Sumarna, dipastikan sekali lagi tidak ada CCTV. Tidak ada CCTV yang menyorot ke sini. Karena ini hamparan terbuka ya, yang menuju ke Waduk Jatiluhur. Dan ini Tanggul Kayat ya Pak ya? Ya, Tanggul Kayat. Tanggul Kayat yang berhadapan persis dengan TKP ditemukannya Sumarna, dan bisa ditunjukkan juga ya, sepanjang jalan ini juga tidak ada CCTV. Tidak ada CCTV. Oke, saya ingin tunjukkan, dan ini vandalismenya Pak? Ya, betul. Oke, ada beberapa coretan ya yang saya ingin tunjukkan. Ini di bagian aspal sebelah kiri ada tulisan RPM, kemudian juga di sini ada ya, di sebelah sini juga, dan juga di sana ada bertuliskan GBR. GBR, betul. Oke, dan memang vandalisme di titik ini Pak yang kemudian ramai di media sosial. Ya, betul. Banyak yang mengaitkan bahwa kematian Sumarna ada kaitannya dengan tindakan Sumarna yang menegur para pelaku vandalisme. Betul demikian? Terkait dengan korban pernah menegur, itu sebenarnya korban tidak pernah menegur. Tidak pernah menegur? Tidak pernah menegur sama sekali, pun korban itu pun tidak pernah kenal atau secara langsung komunikasi dengan pihak dari geng motor yang ada di sini. Bahwa tadi disebut oleh Pak Kasat, vandalisme ini memang betul dilakukan oleh geng motor ya Pak ya? Ya, betul. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota geng motor bahwa benar melakukan vandalisme di sini. Ya. Mungkin yang beredar di media sosial terkait dengan video itu sebenarnya yang Betul. pada saat korban itu tidak pernah membuat video, malah yang membuat video itu adalah temannya. Artinya video yang viral di media sosial itu bukan Sumarna yang merekamnya? Bukan. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir Pak Kasat, bahwa yang kian menjadi tragis adalah Sumarna, seorang satpam yang bekerja di Waduk Jatiluhur, ini ditemukan tewas berada di dasar air, tapi tidak berhenti sampai di situ. Sumarna juga didapatkan dengan kondisi terborgol ke bagian belakang. Kalau didasari pada logika penyidik, apakah mungkin peristiwa yang kemudian menimpa Sumarna ini melibatkan orang lain Pak, yang lebih dari satu? Seanalisa kami mungkin bisa terjadi, karena ketika orang diangkat dari daratan menuju ke air itu kan mungkin tidak bisa satu orang untuk mengangkat. Kemungkinan yang diduga pelaku lebih dari satu orang. Seragam korban juga masih dalam keadaan rapi. Apakah memungkinkan, mohon maaf, tentu tanpa mendahului penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi, terduga pelakunya adalah orang di sekitar dari Sumarna? Bisa jadi. Kita juga sudah profiling terhadap orang-orang terdekat korban, dan kita juga sudah melakukan profiling terhadap korban, keseharian korban, kemudian permasalahan-permasalahan yang dimiliki orang korban, baik itu permasalahan keuangan, permasalahan keluarga, mungkin juga bisa masalah kedekatan dengan orang lain, itu mungkin bisa terjadi, karena kita juga sudah terkonfirmasi terhadap saksi-saksi. Kita akan memberikan kepastian hukum terhadap korban dan keluarga. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap. Yang aku dengar cuma ada yang minta tolong. Ibu mendengar ada yang minta tolong? Iya. Suaranya seperti apa saat itu Bu? Kencang atau seperti apa? Lemah Pak.